Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinda Citra Larasati dengan NIM 23320006. KPT PGSD akan menyampaikan kegiatan pembelajaran 9, yaitu model-model pembelajaran menulis non-fiksi yang bertujuan mampu menulis iklan, pengumuman, dan pidato dengan baik dan benar. A. Model pembelajaran menulis iklan dengan teknik pemodelan. 1. Pengertian iklan. Iklan merupakan pesan yang menawarkan barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat melalui media. 2. Teknik pemodelan, yaitu teknik pembelajaran yang menggunakan contoh model nyata seperti VCD, rekaman, teks promosi. Media tersebut digunakan untuk membantu siswa menulis iklan persuasif secara efektif. Kemudian yang ketiga, menulis iklan dengan teknik pemodelan, yaitu menekankan pendekatan bertahap dalam mengajar keterampilan menulis persuasif dengan penekanan khusus pada peran teknik pemodelan dalam membuat pembelajaran menulis iklan menjadi lebih menarik, efektif, dan komprehensif bagi siswa. Selanjutnya, tahapan pembelajaran keterampilan. Yang pertama, mengalami dan mengeksplorasi. Di sini, siswa diminta mengamati tayangan audio visual dan teks iklan. Kemudian tahap ini melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, dan perasaan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu konsep. Tahapan pembelajaran ini bertujuan merangsang ide-ide untuk karangan yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, interaksi dan komunikasi. Di sini, siswa berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman serta guru mengenai hal-hal yang belum dipahami dari hasil eksplorasi tadi. Tahapan ini dapat membantu siswa mendapatkan umpan balik untuk pemahaman mereka. Yang terakhir ada refleksi. Refleksi merupakan tahapan pembelajaran bagi siswa untuk menuangkan kembali apa yang dipikirkan dan dipelajari dalam bentuk refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yang B, model pembelajaran menulis pengumuman. Pertama, pengertian pengumuman. Pengumuman adalah surat atau pemberitahuan yang bertujuan untuk menginformasikan suatu kepada pegawai, masyarakat umum, atau pihak yang dituju. Menurut Nurani, pengumuman berarti memberikan berita. Nah, ciri-ciri pengumuman yang baik. Yang pertama, kepada siapa pengumuman ditujukan? Contohnya, kepada seluruh siswa kelas 9, atau kepada seluruh mahasiswa KPT, atau untuk seluruh warga RT 5, dan lainnya. Kemudian, berita apa yang akan disampaikan? Isi pengumuman harus langsung pada inti berita atau informasi yang akan disampaikan, seperti kegiatan, perubahan jadwal, pemberitahuan penting, atau imbauan. Kemudian, keterangan waktu pembuatan pengumuman. Pengumuman yang baik itu menyantumkan tanggal pembuatan atau kapan pengumuman itu berlaku, agar penerima tahu keaktualannya. Contohnya, pada tanggal 7 Agustus, waktunya jam 8 WIB sampai dengan selesai. Selanjutnya, pembuatan pengumuman, lembaga atau nama terang. Penyebutan pembuatan atau penanggung jawab pengumuman harus ada nama jelas atau lembaga resmi yang membuat pengumuman agar informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa teks penggunaan. Pengumuman adalah teks tulis yang bersifat resmi sehingga harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku yaitu ragam bahasa yang terima dan dipakai dalam situasi resmi atau formal, baik lisan maupun tertulis. Dalam penulisan teks pengumuman ada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu ejaan. Pengumuman harus menggunakan ejaan yang resmi dan baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI atau di sebelumnya dikenal sebagai EYD.
Penulisan harus sesuai kaidah. Kemudian, hindari penggunaan singkatan yang tidak lazim, bahasa gaul atau ejaan tidak baku. Yang kedua, bentuk dan pilihan kata atau diksi. Gunakan kata-kata yang baku, yaitu kata yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian pilih kata yang lazim digunakan oleh masyarakat agar mudah dipahami. Selanjutnya, diksi harus tepat dan cermat, artinya sesuai dengan konteks atau maksud yang ingin disampaikan. Selanjutnya, hindari kata-kata ambigu atau bermakna ganda. Kemudian yang ketiga adalah paragraf. Teks pengumuman harus disusun dalam paragraf yang baik dan efektif, sehingga mudah dipahami penerima. Paragraf harus memiliki dua bentuk. Yang pertama, kepaduan bentuk atau kohesi, hubungan antar kalimat yang saling terkait secara gramatikal. Yang kedua, kepaduan makna atau koherensi, ide atau pesan dalam paragraf tersampaikan dengan jelas dan logis. Yang ketiga, model pembelajaran menulis pengumuman number head together atau NHT adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa menjadi alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model ini dikembangkan oleh Spencer Kagan 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi dan pencapaian pemahaman yang mendalam terhadap isi pembelajaran. Nah, maksudnya dalam pembelajaran model NHT, setiap individu di dalam kelompok didorong untuk aktif berinteraksi, menyampaikan pendapatnya sendiri dan mendengarkan pendapat teman lainnya. Kemudian pendapat yang berbeda-beda atau bervariasi di dalam kelompok itu menjadi bahan diskusi bersama. Selanjutnya, tujuannya bukan hanya untuk menemukan jawaban yang benar, tetapi untuk melatih berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan mendalami pemahaman materi. Kemudian, ada langkah-langkah pembelajaran NHT menurut Hamdani, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi. Di sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi agar siswa mereka memahami pentingnya materi yang akan dipelajari dan merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua ada pembagian kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya ada 4, 6 per kelompok. Dan setiap anggota di kelompok diberi nomor, misalnya atau diberi angka atau diberi nama. Kelompok A, kelompok B, kelompok C atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya yang ketiga, penugasan kelompok. Setelah penentuan kelompok, guru memberikan pertanyaan atau tugas yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Nah, tugas ini bertujuan untuk memicu diskusi dan kerjasama antar siswa atau antar teman. Kemudian yang keempat ada kegiatan diskusi. Di sini setiap anggota kelompok berdiskusi bersama untuk mencari dan menyepakati jawaban dari tugas atau pertanyaan yang akan diberikan, yang telah diberikan. Semua anggota harus memahami hasil diskusi karena siapapun bisa dipilih untuk mewakili kelompoknya. Kemudian presentasi siswa. Guru memanggil secara acak nomor tertentu. Misalnya kita acak, terus kemudian kita ambil nomor kelompok nomor 2 atau kelompok B, itu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, hal ini mendorong setiap siswa bertanggung jawab atas pemahaman bersama kelompok. Yang terakhir, memberikan tanggapan dari siswa lain. Nah, setelah presentasi, siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan, komentar, atau pertanyaan terhadap siswa yang sedang presentasi. Diskusi ini dapat memperkaya pemahaman siswa dan mendorong keterlibatan aktif dalam kelas.
Selanjutnya, C. Model pembelajaran menulis pidato. Yang pertama, menulis naskah pidato, yaitu keterampilan menyusun dan menulis naskah pidato yang efektif. Menulis naskah pidato membutuhkan teknik khusus dan persiapan yang matang. Kemudian untuk beberapa persiapan, untuk itu perlu beberapa persiapan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan bahan atau tema. Sebelum membuat pidato adalah mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan topik pidato yang akan diberikan. Kemudian bahan bisa juga diperoleh dari buku, internet, wawancara, atau pengalaman pribadi atau sumber lain. Tujuannya agar isi pidato menjadi akurat, berbobot, dan meyakinkan. Selanjutnya, membuat kerangka pidato. Setelah kita menemukan bahan atau tema, kita dapat membuat kerangka pidato yang tersusun sistematis dan logis. Yang pertama yaitu ada pembukaan berisi salam, sapaan, kemudian pengantar topik, kemudian ada isi yaitu penjabaran ide atau argumen utamanya. Selanjutnya ada penutupan berisi simpulan, ajakan, dan ucapan terima kasih. Kemudian yang terakhir, menguraikan isi atau menyusun naskah pidato. Dalam tahap ini kita bisa mulai merangkai kalimat dengan gasap yang sesuai dengan tujuan, audiensi, dan situasi, yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif, sopan, dan persuasif, serta perhatikan ejaan dan struktur kalimat yang seperti kita bahas tadi. Setelah membahas persiapan, kemudian ada struktur umum naskah pidato. Yang pertama ada pembukaan berisi salam pembuka, sapaan, ucapan syukur. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pengenalan terhadap topik secara umum, latar belakang mengapa topik tersebut penting untuk disampaikan. Yang ketiga ada isi pokok, yaitu berisi pembahasan atau topik utamanya, kemudian bisa berupa argumen, data, solusi, contoh atau ajakan, dan disusun secara sistematis dan logis. Yang keempat itu simpulan, itu ringkasan isi pidato dan penegasan kembali pesan utama. Selanjutnya harapan, itu opsional sih, itu agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan itu tuh ajak. Yang kelima harapan, harapan itu kita tujukan kepada audiens agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan topik dari pidato tersebut. Yang terakhir ada penutup, berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, kemudian salam penutup. Kemudian yang ketiga membuat kerangka pidato. Nah, yaitu menjelaskan bagaimana membuat kerangka pidato yang baik. Kerangka pidato yang baik ada dua jenis. Yang pertama, kerangka dasar. Kerangka dasar dibuat di awal untuk menentukan pokok-pokok bahasan, atau bisa maksudnya yaitu memberi gambaran awal. Dan kemudian kerangka terperinci yaitu dibuat setelah semua bahan terkumpul, berisi rincian bagian-bagian penting secara sistematis. Artinya kerangka terperinci yaitu siap digunakan untuk menyusun naskah final. Dan yang terakhir, tahap menyusun naskah pidato. Ada beberapa tahap dalam menyusun teks pidato. Yang pertama yaitu membatasi subjek, di mana
kita dapat menyesuaikan topik dengan waktu yang tersedia dan lingkungan agar pidato tidak terlalu panjang atau terlalu singkat. Kemudian menyusun ide pokok. Kita menentukan dan mengurutkan ide pokok secara logis dan sistematis. Kita dapat perhatikan aliran pikiran dari pembicara atau ke audiensi, yaitu dari pengantar, kemudian masalah, dan kemudian solusi, kemudian penutup. Ketiga, memasukkan dan menyusun submateri. Nah, kita dapat mengembangkan setiap ide pokok dengan subtopik atau penjelasan pendukung. Sub ini bisa berupa penjabaran definisi, contoh konkret, dampak atau akibat, kemudian solusi dan langkah. Selanjutnya, mengisi materi pendukung. Kita dapat menambahkan data, kutipan, fakta, kemudian atau ilustrasi yang memperkuat argumen atau pendapat dalam pidato. Selanjutnya, memeriksa draft kasar. Kita dapat memastikan bahwa semua subjek dan pesan utama telah tercakup. Kemudian isi mewakili tujuan pidato secara jelas, dan bahasa dan susunan kalimat sudah tepat dan efektif dan logis. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan belajar 9 dengan materi model-model pembelajaran menulis non-fiksi. Jika ada kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.